karena di kita sendiri kalau profesi advokat, kalau dikatakan pas tidak kalau orang yang tidak memiliki pekerjaan boleh pulang kampung, kita sepanjang tidak ada perkara, tidak ada pekerjaan kita ini. Iya, kalau tulang mau pulang kampung silakan. Silakan pulang kampung, tapi kan kalau dari pengertian pulang kampungnya tidak akan kembali lagi ke Jakarta. Ya, kita jumpa lagi di Frans Raya Official. Sekarang saya telah tersambung dengan para bintang tamu kita. Halo Pak Khairuddin Hasibuan. Halo, selamat pagi menjelang siang Pak Frans. Halo Pak David Simamura. Halo, selamat pagi Pak Frans. Ya, jadi Pak Khairuddin ini lawyer di Jakarta, calon doktor. Banyak menangani perkara-perkara yang viral di media, seperti perkara artis, korupsi, dan sebagainya. Nah, kemudian Pak David Simamura ini akhirnya berhasil lulus tes jaksa setelah sekian kali mencoba ya Pak David ya. Ini perlu diklarifikasi dulu nih Pak Frans. Jadi apa tuh? Posisinya kita belum lulus dalam jaksa. Posisinya kita masih lulus tahap pertama, masih dalam proses. Oh, SKD ya. Berarti ada tahap berikutnya ya. Kita doakan lulus. Kita doakan lulus ya. Ya Pak. Sudah anggap jaksa, tinggal SK-nya aja jemput itu. Tinggal SK-nya yang belum turun ya kan. Kita yakin lah. Ya langsung aja. Kita santai-santai aja ini sambil mengisi istilahnya karena PSBB ini ya. Siap. Yalah. Kita sapa dulu Pak Frans, sehat? Sehat Pak Khairuddin. Siap. Kita sambil menunggu satu lagi bintang tamu ya. Satu lagi bintang tamu kita, Pak Richard Stefanus Sutio, sedang OTW katanya menuju ke video ini. Jadi mungkin melalui kabel mana nggak tahu kita ya. Kayak mana kondisi Jakarta, Pak Khairuddin? Sejauh ini kondisi Jakarta, informasi terakhir PSBB telah diperpanjang sampai tanggal 22 Mei. Iya, diperpanjang ya. Oleh gubernur. Nah, kemudian yang kedua, ada juga informasi yang beredar di media sosial, ini langsung wawancara Najwa Shihab dengan Presiden. Beliau menyampaikan itu bahwa mudik tidak boleh, tapi pulang kampung boleh. Iya. Bedanya Pak Kaya? Jadi memang kalau di kita itu yang perlu ditanyakan itu, kalau di kita profesi pengacara ini multitafsir jadinya. Jadi kalau dirujuk memang dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, mudik itu memang pulang untuk Lebaran dalam sementara waktu. Betul. Mungkin sedemikian rupa lah pada pokoknya. Iya. Tapi kalau arti pulang kampung itu pulang tapi tidak kembali lagi. Iya. KU ya. Jadi kalau tidak ada pekerjaan lagi di Jakarta katanya, itu tidak akan itu dia pulang kampung melihat keluarganya dan lain-lain, kemudian tidak ada niat lagi untuk kembali ke Jakarta. Ya kalau begitu pengertiannya kan Pak Khairuddin kan sebenarnya nggak ada yang perlu diributkan kan? Sebenarnya ada. Ada yang perlu. Jabatannya ada. Apa itu? Letaknya sedikit aja. Di mana dia letak perdebatannya Pak Kaya? Nah, letaknya itu di sini. Kalau tujuan antara pengertian dan mudik itu dibedakan sedemikian rupa dan disampaikan ke masyarakat, ini akan terus menjadi masalah dan susah untuk diatasi. Kenapa? Karena di kita sendiri kalau profesi advokat, kalau dikatakan kalau orang yang tidak memiliki pekerjaan boleh pulang kampung, kita sepanjang tidak ada perkara, tidak ada pekerjaan kita ini. Iya, kalau tulang mau pulang kampung silakan. Silakan pulang kampung, tapi kan kalau dari pengertian pulang kampungnya tidak akan kembali lagi ke Jakarta. Sementara kita kembali lagi ya kan? Ya pasti kembali lagi kan? Iya, betul. Artinya memang makna kata dari pulang kampung itu ya memang seolah-olah kita ini tidak diperbolehkan lagi ke Jakarta ini. Iya. Seolah masyarakat yang perlu disoroti itu, kampung itu sudah semacam
diduga diusir lah itu kan dari Jakarta ini. Udah enggak usah di Jakarta, gitulah kasarnya itu kan. Iya, iya. Nggak usah Apa kata kembali Pak lagi ke David? Jakarta. Ada perlu disoroti itu dari konsekuensinya. Jadi dari segi kebijakannya ada. Konsekuensinya apa? Ah, Kan gitu. Kita nih melanggar Konsekuensi, nih pulang kampung. Apa kalau konsekuensinya? konsekuensi secara aturan yuridis ah, dari pengumuman yang diumumkan oleh pemerintah menggunakan undang-undang karantina itu pasal 93 kalau tidak salah. Memang aturannya itu dahulunya ada perdebatan di Jakarta itu pernah terjadi seperti ini. Sebelum adanya PSBB itu ada beberapa kalangan anak muda yang nongkrong ditangkap dan diamankan. Nah, itu menimbulkan perdebatan hukum. Kenapa? Karena mereka melakukan penangkapan itu menyatakan menduga itu pidana menggunakan pasal 93 tadi. Padahal pada saat itu belum ada PSBB. Iya. Sementara ketentuannya harus ada PSBB. PSBB ini syaratnya seperti apa? PSBB ini setiap kepala daerah harus mengajukan dulu ke kementerian. Jadi kewenangannya ada di kementerian. Betul. Nah, kemudian setelah diajukan, kementerian meninjau. Apakah disetujui atau ditolak, kan begitu? Apakah disetujui atau ditolak. Nah, kemudian setelah itu kalau memang dianggap telah disetujui, maka keluar pergub. dikabulkan. Nah, setelah dikabulkan, apabila dilanggar itu, nah disitulah sudah mulai berlaku pasal 93 itu. Iya. Jadi pengertian tadi dikaitkan dengan pengertian pulang kampung ini, nanti kita ketika lewat perbatasan Jakarta dengan Medan, bisa kena kita ini pasal 93 ini. Iya. Nah, di situ. Memang Lang, Pak David, banyak ini memang simpang siur jadinya. Ya mungkin karena kita nggak siap ya menghadapi corona ini ya kan. Jadi akhirnya banyak regulasi-regulasi yang tumpang tindih. Bukan nggak siap. Kita bukan nggak siap menerima adanya wabah corona. Oke lah, mungkin adalah ketidaksiapan. Cuman kebijakannya banyak yang rancu. Betul. Kebijakannya banyak yang memang yang masih gimana ya, abu-abu. Iya. Bisa iya, bisa tidak. Pulang kampung yang dimaksud yang bagaimana? Betul. Jadi kurang mendetail dia memang semua aturannya. Yang lebih lucu lagi kayak di Sumatera Utara, PSBB kan belum kita terapkan di sini. Kepala daerah belum memutuskan Sumatera Utara harus PSBB, berarti kan belum. Tapi ada orang yang diusir karena nggak pakai masker, dimarah-marahin gitu kan karena nggak pakai masker. Dia lagi di pasar, disuruh keluar karena nggak pakai masker. Padahal PSBB belum diberlakukan. Begitu Satpol PP juga banyak yang razia-razia, padahal PSBB belum diberlakukan. Jadi yang dirazia dasar hukumnya apa pun kita nggak tahu kan. Betul. Sebenarnya, nah di Medan ini Pak Kayan, sebelum ada PSBB di Jakarta, sudah diterapkan kayak semi isolasi. Makanya kemarin ada 5 jalan yang akan ditutup di Medan. Itu dasarnya maklumat Polri. Ya, masalah masker yang memang Pak Pras bilang tadi. Masker ya, lockdown atau tidak lockdown, memang orang harus pakai masker. Iya. Kalau pendapat saya. Betul. Jadi ketika orang tidak pakai, itu kan bentuknya himbauan semua. Kalau misalnya rumah saya gitu kan, di rumahku, orang nggak boleh masuk rumahku kalau dia nggak pakai masker, mungkin hanya berlaku di rumahku kan gitu kan. Betul. Karena itu sama seperti pemilik toko, sama kayak di stasiun kereta api, sama kayak di pengadilan, itu wewenang siapa gitu kan. Misalnya ke pengadilan, ketua pengadilan mewajibkan seluruh pengunjung pakai masker. Ya itu sudah jadi aturan gitu. Jadi kalau seandainya kita bicara daerah, kalau orang keluar rumah tanpa masker itu salah, dimarah-marahin sama PLT wali kota. Kan belum jelas kan dasar hukumnya, kecuali udah diberlakukan, ya paling tidak keluarlah surat edarannya atau apalah gitu kan. Gitu. Jadi memang kalau misalnya di toko di PTA karyawannya harus menggunakan masker, ya sah-sah saja di lingkungan itu gitu. Nah, jadi kalau kita bicara skup daerah, suatu wilayah kan dasar hukumnya apa, regulasinya apa, itu yang kita sayangkan. Memang tujuannya baik, niatnya baik untuk melindungi masyarakat juga. Hal-hal seperti ini kadang-kadang memang aku maklumin juga, karena dalam keadaan darurat terkadang memang regulasi
perlu dikesampingkan. Kan gitu kan Pak Kaya kan? Betul, betul. Ada hal-hal yang genting gitu kan? Iya. Tapi ya Tapi memang sebagai kita orang hukum kan pasti akan menilai ke situ dulu, ke betul. dasar hukum dulu, karena memang kita sudah dipakemi bahwa asas legalitas tidak ada kesalahan tanpa ada aturan yang mengaturnya, kan begitu. Betul, betul. Jadi langsung ke situ kita tarik mana aturannya, kan gitu. Sama ini lagi yang lebih lucunya Pak Kaya, di satu sisi kita menerapkan karantina kesehatan, Betul. itulah dia Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 kan, baru turunannya keluar PP 21 tahun 2020 kan. Betul. Nah, itulah yang menjadi dasar untuk kepala daerah mengajukan PSBB. Oke. Kemudian kan keluar Kepres. Kepres yang menyatakan ini bencana non alam. Betul. Kepres ini turunannya Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Perpu. Kepres. Kepres. Iya, Kepres yang menyatakan ini bencana nasional non alam. Ya, bencana nasional, betul. Apa isi di Kepres itu? Isi di Kepres itu kepala daerah menjadi gugus depan. Menjadi kepala gugus depan. Sementara kalau kita lihat di PP 20 2020 itu kan dikatakan kepala daerah mengajukan ke Menkes. Betul. Terus Menkes minta pertimbangan dari gugus depan. Kan? Baru memberikan keputusan apakah menyetujui atau menolak. Itu kata PP. Kemudian kata Kepres, karena sudah di Kepres itu dikatakan kepala daerah menjadi ketua gugus, kan jadi begini alurnya gini. Misalnya Pak David Gubernur Sumatera Utara kan mengajukan ke Pak Kaya sebagai Menteri Kesehatan misalnya. Pak David mengajukan ke Pak Kaya, aku mau buat PSBB nih di daerahku, kan gitu. Kemudian kalau dari PP tadi kan dibilang pertimbangannya dari gugus depan kan? Betul. Terus dengan ada Kepres ini kan jadi kepala daerah menjadi kepala gugus depan kan? Pak David sebagai kepala daerah, Pak David juga sebagai kepala gugus kan? Betul. Iya nggak? Itu sepertinya, bukan Iya kan? dulu nih Pak Kaya. Sepertinya begitu. Betul nggak? Kan kira-kiranya begitu kan? Ya, artinya mungkin yang saya tanggap, gara-gara adanya aturan itu, kepala daerah tidak perlu lagi berkoordinasi dan minta persetujuan menteri. Mungkin begitu maksud Pak Frans. Iya, kalau dengan keluar Kepres. Ya, Tapi jadi, kalau kita lihat hierarki perundang-undangan lebih tinggi PP daripada Kepres. Kekeliruan yang Pak Frans maksud. Lebih tinggi PP. Tetap PP tadi yang harus diikutin. Betul. Betul nggak? Betul. Ya, ini dia. Jadi, ya banyaklah memang menjadi seperti Pak David bilang tadi, menjadi rancu. Kita aja bingung kan gitu kan. Tapi dari kerancuan itu semua ada hal yang lebih menarik lagi dari peraturan yang bermunculan pada saat corona ini, Pak. Nah, apa itu yang menarik tuh Pak Kaya? Ini terakhir karena setelah adanya itu nasional itu diumumkan, kemudian kan anggaran negara itu kan diubah, direvisi. Ya. Perpu nomor 1 tahun 2020. Melepaskan pertanggungjawaban kan? Tentang kebijakan keuangan. Iya. Nah, di situ kalau tidak salah itu di pasal 27-nya ayat 1 ayat 2 itu pemerintah, seluruh lembaga pemerintah swasta tidak boleh dikatakan korupsi. Nah, yang berkaitan dengan pengurusan corona ini tidak dapat dikatakan sebagai kerugian negara dan mereka tidak bisa digugat baik perdata maupun pidana. Itu juga bukan tata usaha negara. Ini menarik ini. Menarik. Kalau kali ini mungkin dalam suatu peraturan, suatu pemerintah melindungi dirinya di dalam suatu undang-undang. Itulah yang digugat kan sama kubu Amin Rais dan kawan-kawan kan. Kita doakan aja. Saat ini memang para tokoh-tokoh suhu-suhu founding father ini kan lagi gugat ini kan. Iya. Kita lihat bagaimana. Soalnya kalau di kelas-kelas kita ini banyak yang mungkin yang agak ragu untuk menggugat, tapi kalau sekelas beliau-beliau kan sudah pasti lebih paham kan. Betul. Sebenarnya bukan ragu Pak Kaya. Kalau mengingat ketika itu diberlakukan dan itu juga dibuat seperti itu, tidak ada upaya untuk menggugatnya, maka kita tahu bahwa sejak awal juga
masyarakat pejabat sudah tahu bahwa korupsi itu kejahatan yang luar biasa, yang modus operandinya juga bermacam-macam. Ya. Dulu saya ingat ada teman saya yang punya skripsi tentang korupsi, itu tentang korupsi bencana alam, itu tsunami. Yang berkaitan dengan biaya tsunami yang udah orang mati aja itu dimakrab. Apalagi yang begini. Iya. Nah, itu harus diantisipasi. Memang betul, Lang. Sekilas seperti itu. Cuman memang aku melihat gini tuh, Lang. Karena ini kan tidak ada dianggarkan sebelumnya. Betul tidak? Kejadian ini kan tidak terduga. Betul. Jadi belum ada anggaran biaya untuk ke sini. Nah, kemudian untuk menanggulangi ini kan pasti nanti ada anggaran-anggaran lain yang akhirnya dialihkan kan? Ya, tapi kan harus dibuat regulasi anggaran yang lain ini jenisnya apa kan gitu. Iya, itu Contoh dia. begini Pak Bran, sedikit, nggak motong cerita. Contoh begini, di Jakarta ini juga akhir-akhir ini ada berita juga bahwa bansos itu masuk ke DPR. Ini baru viral ini kan? Iya. Itu kenapa? Karena memang mungkin diduga data orang miskin itu tidak akurat karena kategori orang miskin penerima bansos itu juga tidak ada regulasinya. Jadi bisa saja mungkin setahun yang lalu orangnya miskin, tapi setahun kemudian sebenarnya orangnya sudah kaya. Regulasinya ada, Lang. Regulasinya itu ada tuh undang-undang fakir miskin. Jadi cuma kan bisa saja orang yang sudah didata harus dia yang mengajukan mendaftar sebagai orang miskin. Nah, tapi begini, ketika sudah masuk ke DPR sana dan sudah dianggap orang miskin, berarti kan sudah ada data dia sebelumnya di sana. Iya. Artinya, dia dulu memang bisa jadi diduga miskin. Nah, malam juga aku bukan berdebat sih, minta keterangan lah sama kepala desa terkait masalah kebijakan bansos. Jadi kan bansos masuk ke orang miskin, ternyata masuk ke DPR, dibilang Pak Kaya, nah masalah bansos. Kalau orang miskin, orang awam, orang yang memang nggak terlalu tahu tentang kebijakan, mereka kebijakan yang sangat rancu, nggak perlu kebijakan yang banyak, nggak perlu kebijakan yang ini itu dari pemerintah. Yang penting sampai, itu aja. Nah sekarang laporannya ke pemerintah sampai bansosnya. Ternyata tidak, yang sampai itu ada penerima DPR, ada penerima PNS, ada penerima yang tidak semestinya. Itu sebenarnya. Jadi kalau masalah sampai kita bahas kebijakan, banyak kebijakan yang memang rancu di kebijakan di COVID-19 ini. Iya, betul memang. Terkait bansos, lah. Aku mau bahas tentang karena itu kemarin berbarengan sama relaksasi kredit kan. Sekarang ada nggak yang udah menerima relaksasi kredit? Iya. Penerima bansos diterima nggak barang sesuai? Karena itu sebenarnya karena dari awalnya itu adalah BLT, bantuan langsung tunai. Tunai ini yang diterima barang sembako. Itu pun disunat ya? Yang nilainya tidak mencapai kebijakan sebenarnya. Jadi kalau masalah kebijakan yang rancu undang-undang ini segala macam, capek kita bahasnya. Capek kita bahasnya. Karena orang sana yang buat, orang sana yang kritis. Itu aja. Iya, memang. Ya. Jadi ini aja kalau aku mikir. Yang carut-marutnya nih sampai praktek di lapangan. Praktek di lapangan yang carut-marut. Jangan sampai Pak Frans. Jangan sampai orang yang membawa juga ternyata membutuhkan. Itu harus dipastikan. Aku ini itu terlepas dari itulah, ya kan? Terlepas dari itu itu kayak kita bahas susah kita cari ujung kesimpulan. Kita udah tahu lah mungkin bagaimana keadaan. Sekarang gini, yang aku sorotin ini masalah yang paling sering itu disebutkan di mana-mana seolah-olah ada orang yang lebih membutuhkan sebenarnya, tapi jadi terlupakan karena selalu sepertinya para driver ojol ini yang paling menderita sepertinya. Tapi kalau kita sih lihatnya, betul nggak? Bisa juga dikategorikan. Tapi gini, Pak Frans, kalau kita kalikan, kita kan dulu juga sering naik ojol-ojol ini juga, ya kan? Mungkin tingkat daerah mungkin berbeda pendapatan, tapi terkhusus di Jakarta, itu mereka di setiap harinya menurut biasanya juga dapat 100.000, 200.000.
itu bersih kadang. Kalau dia rajin. Tapi kalau dia sering ngopi, ya mungkin ya jadi tidak sampai dengan, karena memang rezekinya beda yang rajin dengan tidak kan. Iya, iya, betul. Ada sedikit kepotong tuh, Tapi memang yang mereka rasakan itu tadi luar masalah biasa pendapatan mungkin 100.000 susah. tadi. Tapi kalau dibanding juga ada juga yang orang yang bekerja di kantor, kalau dikalikan saja gajinya tidak sampai begitu. Kalau mereka itu 200.000 satu hari, hampir 8 juta sebulan. Iya. Kalau diakumulasi. Tapi Ah, kalau orang yang bekerja kantor belum tentu segitu. iya. Hanya saja cara memperolehnya yang beda. Ah. Jadi seharusnya memang mereka kan sudah tahu bahwa Gojek ini milik perusahaan dan ada pemilik. Iya. Suatu saat juga akan berubah dari waktu ke waktu. Dan bahkan bisa jadi nanti ketika sudah saatnya tidak menutup kemungkinan juga Gojek ini dihapus. Betul. Nah, itu akan jadi problem yang luar biasa karena itu milik orang, ada orang yang menguasai. Nah, harusnya sejak awal itu dia sudah tahu bahwa resiko itu akan datang, bukan cuma wabah corona yang dia harus tahu, tapi dia harus tahu jauh dari itu. Ya. Kalau corona ini mungkin ini hanya sekedar pukulan awal lah ya kan, tapi nanti akan ada pukulan-pukulan lain yang lebih menyakitkan. Betul. Bisa jadi ya kan? Pak Bram, bayangkan saja dia ibaratnya seorang itu contoh bekerja dapat gaji 5 juta contoh. Karena dia tidak sabar dengan 5 juta itu, dia merasa tidak cukup, dia memutuskan untuk naik Grab. Iya. Keluar dia dari resign dia. Naik Grab dia setahun 2 tahun. Kemudian ketiga tahun tiba-tiba nih contohnya Grab dihapus. Nah, pusing dia kan? Iya. Lalu yang ditanya, bagaimana aku ke depan? Katanya, salah lagi pemerintah ini kan? Itu yang aku lihat Lang. Gini, aku melihat ada buruh-buruh kuli bangunan terdampak juga. Betul nggak? Betul. Ada juga yang penari angkot. Penari angkot ini, jangankan corona, adanya aplikasi-aplikasi online aja udah berdampak ke mereka kan? Betul. Lagi ada corona kan begitu kan? Makin kena dua kali KO jadinya kan? Kemudian ada juga kayak penjual-penjual makanan keliling. Ini opang-opang. Iya kan? Ada yang dia profesi dia sebagai, kita bilang kayak badut-badut itu, penghibur-penghibur itu ya kan Lang? Di tempat-tempat, di taman-taman ya kan? Betul. Yang begini-begini jadi terlupakan. Jadi banyak orang yang kuperhatikan memberi bantuan, memberi sumbangan tuh ke jalan-jalan kepada mereka-mereka gitu. Betul. Itu kalau itu Frans. Macam mana Pak David? Itu gara-gara satu ya. Ojek sama langsung sebut merek aja. Gojek sama Grab mereka terdata. Sedangkan Opang, sedangkan supir angkot itu nggak terdata. Itu aja sebenarnya kalau itu. Lebih gampang memperhatikan ya, oh ini gitu ya. Ada identitasnya ya gitu ya. Kalau saya sih Pak Frans, kembali ke kepala daerah. Saya jauh melihatnya kembali ke orang yang kembali ke kepala daerah, kembali ke kepala desanya, sama yang sampai bawahnya. Mereka ini kan yang mendata sebenarnya. Bukan. Kita nggak ada urusan ke kepala daerah ini, karena kalau kepala daerah memang di datanya nggak peduli profesinya apa. Ini maksud aku pandangan masyarakat kita ini. Tapi kalau saya Pak Frans ya, saya sebenarnya tidak salahkan keadaan ini dan corona ini. Yang saya salahkan itu adalah sudah tahu dan dari dulu sudah tahu bahwa angkot itu sudah mulai sepi, masih ikut lagi online itu. Artinya semua kejayaan itu nantinya juga akan berakhir. Namanya perusahaan. Betul. Jadi tidak ada kepastian di situ. Berarti harus mempersiapkan diri kan begitu? Mempersiapkan diri. Jadi kalaupun mau masuk dalam zona itu, contoh gini, dulu banyak juga orang yang ketika bawa angkot dia sejak awal jadi kaya, banyak. Tapi banyak juga orang yang ketika bawa angkot dia 10 tahun enggak kaya-kaya. Ada. Orang di kedai terus kan? Nah, itu kan sudah merupakan contoh. Nah, sekarang masuk yang menggunakan contohlah aplikasi online yang begini. Ini juga tidak menutup kemungkinan tidak lama nanti ketika ibaratnya sahamnya dijual. Iya, kayak karena Uber ya. Uber hilang ya kan? Karena ini ketika kita naik nanti ibaratnya naik Gojek, GrabCar dan lain-lain atau apalah itu namanya. Dan sejenis lah mungkin. Kalau ditanya
mereka setiap kita naik dari awal itu banyak sekali perubahan. Yang tripnya lah, yang apanya lah. Jadi ini semua ini ketika dia bawa pulang keluar dari rumah, hidupkan motor, itu udah keluhan. Iya, betul. Kalau dulu awal banyak orang juga ditangkap, itu main tuyul lagi katanya kan, saya tapi banyak orang lakukan begitu kan. Nah, tapi habis masanya itu, ya sekarang gantian. Iya, betul. Perusahaan harus untung dong. Iya. Nah, saya pernah juga baca Pak Frans, syarat dan ketentuan kalau masuk Gojek itu, kebetulan kemarin ketua Gojek garda terdepan Gojek itu pernah jadi klien kita juga di kantor. Nah, beliau juga menyampaikan bahwa memang kalau Gojek ini persatuannya mereka ini bagus dan kompak, tapi ya begitu, kalau keluhan itu ya pasti selalu ada. Iya. Tapi ya gimana namanya, kita kalau sudah kita bergabung dengan Gojek, ya kita menganggap kita udah masyarakat biasa gitu. Tapi harusnya kan yang begitu harus ada sebenarnya peran pemerintah juga. Iya. Latihlah, kasih pandangan lah bahwa nanti masa depannya seperti ini loh. Nah, kalau di kita mungkin karena kita sering mungkin menangani yang begitu, kita paham bahwa oh nanti akan terjadi seperti ini, resikonya seperti apa. Jadi kita tahu dampaknya itu, sebab akibatnya nanti apa. Nah, mungkin di mereka itu belum sampai gitu. Edukasinya belum sampai. Mungkin lebih ke sana, Pak Frans. Betul. Sepakat aku kalau itu, Lang. Karena angkut itu dulu kita di Amplas itu, betapa jayanya angkut itu. Tempat duduk pun tak ada. Iya, betul. Tapi hari ini naik itu bisa sendiri aja di situ. Ya, kayak mobil masa kejayaan dia, perusahaannya bagus, tapi ada masa-masanya. Ada masanya ya. Ada masa. Apalagi pengurusnya atau pemiliknya bertingkah dia kan. Iya. Keluarganya yang berantem lah, pemegang saham, apalah inilah. Itu dampaknya ke masyarakat. Orang udah terjebak di dalam kan. Betul. Jadi hati-hati. Makanya jangan salah menentukan pilihan. Itu dia kuncinya. Harus jangan salah memilih ya. Jangan salah memilih. Gitu. Jangan salah memilih, jangan salah menilai pula kan gitu. Sebelum memilih, nilai dulu. Peran. Apa itu, Lang? Ada satu lagi, tadi ada terpotong. Ada tadi pembahasan tadi di awal mengenai masker ini, Pak Frans. Ada di Medan itu, dia gara-gara gak pakai masker pun udah diusir dia kan, gara-gara masker ini kan. Sementara aturannya pun udah jelas. Kita kembali ke awal dulu. Oke. Karena kalau masalah masker ini, Tulang punya pandangan yang berbeda. Oke. Pandangan yang berbedanya gini. Mungkin sederhana aja logikanya, logika masyarakat. Tidak logika kita sebagai pengacara. Logika masyarakatnya gini. Ketika orang kampung di daerah itu yang sama sekali hampir separuh hidupnya, bahkan seumur hidupnya tidak pernah pakai masker. Apalagi usia udah lanjut, dikasih dia masker. Itu justru membahayakan dia. Kenapa? Karena kita mungkin bisa duga bahwa ketika dia pakai masker itu setengah jam aja perutnya jadi mual. Karena napasnya itu nggak keluar, tersumbat dia. Benar.